Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skala dan skor pengukuran data. Dalam sebuah penelitian, sebelum kita menyusun kuesioner, maka kita perlu memahami dulu apa itu skala dan skor pengukuran data. Skala itu adalah alat pengukur data. Contoh misalnya, penggaris, termometer, timbangan, itu adalah skala. Alat untuk mengukur penggaris, untuk mengukur panjang, termometer untuk mengukur panas suhu, ya. Timbangan, alat untuk mengukur berat. Nah, pada penggaris, termometer, dan timbangan, itu ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah skor, atau itu ukuran atau measure. Angka 1 itu ada di penggaris, ada di termometer, ada di timbangan. Angka-angka ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini itu tentu maknanya berbeda. Yang ada di penggaris itu maknanya panjangnya. Termometer itu berarti angka 2 misalnya menunjukkan tingkat atau derajat panas satu suhu. Kalau angka 2 di timbangan itu menunjukkan angka berat satu benda. Nah, di dalam penelitian berarti skala itu adalah pertanyaan yang kita gunakan untuk menghasilkan data atau untuk menghasilkan ukuran data atau skor. Nah, skala itu bisa dibagi menjadi 4 menurut beberapa ahli. Yang pertama, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal itu adalah skala yang menghasilkan tanda atau nama. Skala nominal tidak memiliki tingkatan. Contoh misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Laki-laki bukan berarti lebih baik daripada perempuan. Begitu sebaliknya, laki-laki bukan berarti lebih jelek daripada perempuan. Asal daerah misalnya. Asal daerah yang Jawa, luar Jawa misalnya saja. Atau Indonesia Timur, Tengah, Barat. Bukan berarti Indonesia Timur itu lebih baik daripada yang Indonesia bagian Tengah atau Indonesia bagian Barat. Begitu sebaliknya, Indonesia bagian Barat bukan berarti lebih baik daripada Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Timur. Lagi-lagi itu hanya sebagai tanda. Agama misalnya, ada agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Bukan berarti Buddha itu lebih baik daripada agama yang lain. Begitu sebaliknya, bukan berarti Kristen lebih baik daripada yang lain. Itu adalah sebagai tanda saja bahwa seseorang itu memiliki agama tertentu. Misalnya agama Islam misalnya. Skala yang berikutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal itu bukan hanya tanda, tetapi skala ordinal itu merupakan bisa menunjukkan tingkatan atau urutan. Misalnya saja ada sebuah kelas. Ada yang ranking kelas 1, 2, dan 3. Ranking kelas 1 itu berarti urutannya lebih tinggi dibanding ranking kelas 2. Ranking kelas 2 itu berarti tingkatannya lebih tinggi dibanding ranking kelas 3. Nah, misalnya saja lagi, kita membuat pertanyaan begini. Apakah Bapak Ibu suka minum jamu? Kita beri alternatif. 1 itu sangat tidak suka. 2 itu tidak suka, 3 itu suka, dan 4 itu sangat suka. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan urutan. Urutan bahwa kalau dia atau responden itu sangat menyukai jamu, maka dia akan pilih angka 4. 4 itu urutannya berarti tingkat kesukaannya lebih tinggi daripada 3. 3 itu tingkat kesukaannya lebih tinggi daripada 2. Dan seterusnya. 2 itu tingkat kesukaannya lebih tinggi daripada 1. Begitu sebaliknya.
Nah, salah satu contoh cara kita menghasilkan skala ordinal itu adalah dengan cara Likert atau summated Likert. Disebut summated Likert karena kuesioner-kuesioner dalam Likert itu terdiri dari beberapa kuesioner kemudian dijumlah. Maka disebut dengan summated Likert. Kemudian skala yang ketiga adalah skala interval. Skala interval itu bukan hanya mampu menunjukkan tingkatan, tapi juga bisa mengukur jarak. Misalnya saja kita membuat kuesioner begini, apakah Bapak Ibu menyukai minum jamu? Kita buat alternatif supaya responden bisa memilih. Kalau dia memilih dari rentang yang sangat tidak suka sampai dengan sangat suka. Kalau dia menyatakan atau dia preferensinya adalah sangat tidak suka minum jamu, maka dia mungkin akan memilih angka 1. Kalau ada responden yang mengatakan sangat suka minum jamu, dia mungkin akan memilih angka 10. Nah, dari angka 1 sampai dengan angka 10 ini ada jaraknya, ada rentangnya. Ya, ada rentang, ada jaraknya ini. Ini tidak bisa kita peroleh kalau kita menggunakan skala ordinal. Ya. Nah, pada skala interval 0 itu bersifat relatif. Jadi kalau ada angka 0 di dalam skala interval itu menyatakan bukan berarti tidak ada. Contoh misalnya, satu benda itu suhunya 0 derajat Celcius. Kalau ada angka 0 derajat Celcius, itu kan bukan berarti bahwa benda itu tidak punya panas. Ya, bukan berarti bahwa benda itu tidak mempunyai panas. Kenapa? Karena meskipun 0 derajat Celcius, tetapi kalau kita ukur dengan Fahrenheit, itu masih ada 32 derajat Fahrenheit. Artinya masih memiliki panas sebetulnya. Cuman kalau diukur dengan derajat Celcius itu angkanya adalah 0. Bukan berarti kalau 0, satu benda itu 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak punya panas, dia masih punya panas. Maka angka 0 di dalam hal seperti ini bersifat relatif, atau meskipun ada angkanya 0, bukan berarti tidak ada, atau dalam hal ini bukan berarti tidak ada panas. Nah, misalnya satu contoh begini. Misalnya ada satu kompetisi MotoGP. Marquez itu ratingnya 9, Rossi ratingnya 7, Maverick ratingnya 5. Misalnya Lorenzo itu di rating 0, ratingnya 0, bukan berarti Lorenzo ini tidak punya prestasi kan? Ya kan? 0 ini kan bukan berarti si Lorenzo tidak punya prestasi, hanya dia memang di rating 0. Nah, misalnya lagi pertanyaan atau kuesioner yang menghasilkan angka skala interval itu adalah begini. Kita ingin tahu responden itu uang sakunya berapa. Misalnya kita buat pertanyaan begini. Uang saku antara 1 sampai dengan 5.000. Apakah uang sakunya 5.001 sampai dengan 10.000? Kalau diteruskan lagi misalnya 10.001 sampai dengan 15.000 misalnya begitu. Nah, pertanyaan dengan alternatif begini atau dengan model begini, ini akan menghasilkan skala interval. Nah, selanjutnya skala rasio. Skala rasio itu bukan saja menunjukkan simbol, urutan, interval, atau tingkatan dan jarak, juga menunjukkan perbandingan. Angka 0 di dalam skala rasio itu bersifat mutlak. Maknanya ya tidak ada. Bukan artinya tidak ada ya, tapi 0 di dalam skala rasio itu artinya tidak ada. Contoh, naik motor kecepatannya 0 km per jam. Artinya ya tidak bergerak. Motor itu tidak bergerak. Ada artinya, ada maknanya. Misalnya lagi, uang saku Ali 10.000. Uang saku Rahmat
20.000. Teruskan lagi misalnya, uang saku Budi 0 rupiah. Nah, 0 rupiah atau angka 0 di dalam skala ini itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa si Budi tidak punya uang. Ada maknanya. Yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman, coba bandingkan. Sama-sama ingin mengetahui uang saku seseorang, tetapi dengan skala rasio, kita bertanya, kita memberikan alternatif kepada responden untuk menunjukkan atau menyampaikan atau menuliskan berapa rupiahnya. Berapa rupiahnya. Responden misalnya bebas menulis rupiahnya berapa, mulai dari 0 rupiah sampai dengan, ya terserah berapa uang sakunya. Bandingkan dengan skala yang interval tadi. Kalau interval, kita sudah memberikan batasan uang sakunya berapa sampai berapa. Dengan mengetahui skala ini, maka kita bisa menyusun kuesioner kita agar bahasa di dalam kuesioner kita itu sesuai dengan data yang ingin kita peroleh. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.